Yang pertama tentu apa namanya ini tidak boleh ya meminta kepada dukun. Jadi ini kan orang pintar bahasa halusnya. Iya. Ini di masyarakat kita itu begitu ya. Orang pintar padahal dukun kan gitu. Hmm. Jadi tidak boleh. Baik. Itu bisa nanti hukumnya syirik, itu berbahaya. Itu satu hal. Yang kedua bahwa perlu disampaikan bahwa memang si istri itu punya kewajiban besar ya untuk taat dan patuh kepada suaminya. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya bahwa keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, kan begitu, tanpa ada izin dari suaminya keluar begitu saja, dan disampaikan memang tidak ada lagi keinginan untuk bersatu, kan begitu. Nah, kita bahas dulu bahwa hukum keluar istri dari rumah tanpa izin suami itu haram. Baik. Para ulama menjelaskan diantaranya di dalam fatwa Al-Kubra bahwa seorang istri itu ibaratkan budak atau tawanan di hadapan suaminya. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan satu hal kecuali dengan seizin suaminya. Nah, ini keluar. Allah SWT kan mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Jadi intinya di sini bahwa seorang istri itu jangankan dia keluar ya, jangankan dia keluar rumah ya dengan tujuan yang memang kita katakanlah sesuatu yang seperti tadi kan dia keluar dan memang nggak mau kembali begitu. Ini keluar saja pun mau kembali dia tidak boleh. Ini apalagi tadi tujuannya itu adalah apa namanya keluar dan tidak ingin kembali. Jadi apa maksudnya? Karena dia kan statusnya itu istri. Masih istri, mestinya dia meminta izin dengan baik kepada suaminya. Kalau memang ada masalah, saya yakin itu berangkat dari masalah pertanyaannya kan begitu. Nah, harus dipahami bahwa suami itu memiliki kedudukan yang besar di hadapan istrinya. Huwa jannatuki au nauruki. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami itu di hadapan istrinya ya, ibaratkan suami ini surganya istri atau nerakanya istri. Dalam pengertian dilihat bagaimana posisi seorang istri di hadapan suaminya. Apakah suaminya ridho atau marah atau bagaimana di hadapan apa namanya suaminya. Oleh karena itu kita katakan bahwa kalau sudah begini kasusnya, berarti kan apa namanya ini ingin ada semacam kita katakan perceraian kan begitu, karena memang dikatakan tadi si istri sudah nggak mau lagi. Maka kalau sudah demikian, solusi yang terbaiknya adalah keluarganya harus turut apa namanya turut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Pihak si suami dan pihak istri untuk menyelesaikan dengan baik. Apakah ini masih bisa untuk diperbaiki dalam pengertian untuk didamaikan, atau memang jalan terbaiknya adalah pisah? Karena memang cerai dalam Islam itu diatur. Nah, demikian. Wallahu ta'ala. Baik.